Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu topik yang super menarik. Kekuatan cerita pasien mengubah testimoni menjadi aksi nyata. Kita bakal bedah bareng-bareng alur kerja praktisnya. Mulai dari gimana sih cara milih cerita yang benar-benar otentik, sampai cara ngedit kontennya. Tujuannya cuma satu, supaya kampanye kesehatan yang kalian bikin gak lagi kerasa kaku atau ngebosenin, tapi benar-benar bisa langsung menggerakkan audiens. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, mari kita selami ini. Pernah nggak sih kalian lagi asyik scroll media sosial, tiba-tiba jempol kalian berhenti gara-gara lihat video testimoni dari seorang pasien yang berhasil sembuh? Pasti pernah kan? Nah, ini memunculkan satu pertanyaan krusial. Kenapa sih cerita pasien itu jauh lebih ampuh dibandingkan brosur yang isinya cuma deretan angka? Jujur aja, ini bukan kebetulan belaka. Ada psikologi mendalam di balik cara otak kita merespon sebuah narasi, dan inilah yang bakal jadi pondasi utama playbook pragmatis kita hari ini. Buat ngejawab pertanyaan tadi, coba deh perhatikan angka yang satu ini. 70%. Bayangin, menurut data dari WHO atau World Health Organization, 70% keputusan kesehatan kita itu ternyata dipengaruhi oleh cerita dari sesama, atau peer stories. Ya, kalian nggak salah dengar. 70% keputusan itu ternyata nggak datang dari iklan klinik atau omongan dokter, tapi justru dari pengalaman orang lain yang senasib. Fakta ini secara instan ngebuktiin ya, kenapa ngebahas kekuatan storytelling ini jadi hal yang sangat penting buat kalian terapkan. Dan fakta tadi ngebawa kita ke sebuah perbandingan yang lumayan menarik nih. Di satu sisi, kita punya data medis. Fakta klinis ini memang akurat, iya, tapi sayangnya susah banget buat nyentuh emosi audiens. Di sisi lain, kita punya yang namanya social proof alias bukti sosial. Sebuah studi dari Harvard Business Review di tahun 2023 nemuin kalau narasi itu benar-benar bisa mengaktifkan mirror neurons atau neuron cermin di otak kita. Gampangnya, otak manusia itu emang didesain buat nyari cerita, bukan data kering. Jadi pas kita dengerin perjuangan orang lain, neuron cermin ini langsung bekerja ngebangun empati yang tulus. Kita jadi ikut ngerasain perjuangan mereka, memicu sedikit rasa FOMO atau takut tertinggal untuk ikutan sehat, sekaligus ngasih bukti nyata kalau mereka aja bisa, kita juga pasti bisa. Terus, pertanyaannya, gimana cara kita manfaatin psikologi ini ke dunia nyata? Langkah pertama dan paling penting itu rekrutmen. Kita harus nemuin pahlawan yang tepat buat kampanye kita. Kalian nggak bisa asal comot cerita, dan ada 3 panduan praktis buat ini. Pertama, pastikan ceritanya punya alur atau arc yang otentik, dari awal dia divonis sampai akhirnya dia menang melawan penyakitnya. Kedua, wajib banget sesuaikan sama demografi target kalian. Contohnya, kalau target audiensnya ibu menyusui, ya carilah cerita dari sesama ibu menyusui juga, biar relate. Dan yang ketiga, pastikan kalian punya izin etis atau persetujuan privasi yang jelas layaknya standar GDPR. Ini penting banget buat ngejaga anonimitas pasien, sekaligus mastiin kredibilitas kampanye kalian tetap solid. Masuk ke prinsip selanjutnya. Ini nih, satu kesalahan yang sering banget dilupain sama para pemasar kesehatan. Pengen semuanya kelihatan sempurna. Saran saya, hindari cerita yang kelewat sempurna. Karena kalau semuanya mulus-mulus aja dari awal, audiens malah bakal ngerasa itu palsu. Data dari YouTube Analytics ngebuktiin loh, kalau kita nampilin kegagalan atau momen jatuh bangun pasien terlebih dahulu, penonton justru bakal bertahan 2 kali lebih lama. Mereka tuh nyari sosok yang bisa relatable dengan kehidupan mereka yang juga penuh rintangan, bukan sekedar karakter dongeng tanpa masalah. Masalahnya sekarang, nyari cerita yang nggak sempurna tapi sangat nyata itu kan nggak gampang ya. Masa iya kita harus interview orang satu-satu berjam-jam? Tenang aja, kita bikin ini jadi super praktis. Gunakan alat digital sederhana kayak Google Forms dan bot WhatsApp buat menyeleksi kandidat secara otomatis. Tinggal sebarin aja kuesioner singkat lewat bot WhatsApp, dan kalian bisa dengan mulus nyaring ribuan orang untuk nemuin kisah-kisah paling relevan yang siap diangkat ke permukaan. Hemat waktu banget kan? Oke, kandidat udah dapat. Mari kita bergerak maju dan melihat gimana cerita ini diracik secara struktural. Kita bakal bedah konsep epik Hero's Journey dari Joseph Campbell, tapi kita padatin jadi 4 langkah jitu yang dirancang khusus buat platform video pendek kayak TikTok atau Reels. Pertama adalah hook atau pancingan di 5 detik pertama. Kedua, tahap perjuangan pasien selama 5-30 detik berikutnya. Ketiga, momen transformasi di detik ke-30-45. Dan terakhir, ditutup dengan call to action atau ajakan bertindak yang jelas. Biar makin kebayang, mari kita lihat contoh nyata buat tahap pertama, yaitu hook. Coba dengerin kutipan ini. Saya divonis diabetes tipe 2, berat 90 kilo, dan capek setiap hari. Jelek banget kan? Ini adalah pancingan dramatis di 5 detik pertama yang dijamin bakal menangkap perhatian penonton. Contoh nyapa ini diambil langsung dari kampanye sukses #diabetesreversal di Indonesia yang terbukti memicu lonjakan engagement sampai 300%. Lewat 5 detik aja, audiens udah tahu masalahnya, ngerasain urgensinya, dan pastinya pengen tahu kelanjutan ceritanya.
Nah, setelah audiens terhubung sama perjuangan pasien, poin krusial berikutnya ada di tahap transformation. Di sini, kalian harus membuktikannya secara visual. Jangan cuma biarin pasien ngomong kalau mereka udah sehat. Tunjukkan bukti nyatanya, tampilin foto before after, atau tunjukkan grafik yang memperlihatkan angka HbA1c mereka turun drastis dari 9 ke 6. Bukti visual ini bakal ngunci rasa percaya penonton terhadap kemenangan si pasien, tepat sebelum kita masuk ke tahap akhir yaitu call to action, di mana kita ngajak audiens buat ngunduh panduan atau mengecek kesehatan mereka sendiri. Sekarang yang nggak kalah menarik dari ulasan kita ini adalah eksekusinya. Setelah kita punya cerita yang terstruktur rapi, prioritas formatnya gimana? Untuk Reels dan TikTok, pertahankan durasi super padat antara 15-30 detik. Kalau kalian pakai Instagram Carousel, optimalkan di 5-10 slide gambar. Dan untuk platform berbasis obrolan, klip pendek berdurasi 1-2 menit itu ideal banget. Dan jangan lupa, selalu sematkan hashtag spesifik, misalnya hashtag dari pasien, untuk memperkuat branding mikrokampanye kalian. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kalian nekan tombol publish, ada satu fakta perilaku audiens yang sangat masif yang harus kalian tahu. 80% pengguna media sosial itu menonton video tanpa mengaktifkan suara. Cuma 20% yang nyalain audio. Ini dengan tegas ngejawabin kenapa kalian mutlak wajib banget nambahin text overlay atau subtitle di setiap testimoni. Makanya proses editing buat memotong kata-kata filler atau jeda-jeda kosong itu sangat krusial supaya teks yang muncul di layar tetap tajam dan gampang dibaca audiens. Dan ngomong-ngomong soal editing, gaya apa sih yang paling bagus? Data Hootsuite tahun 2025 ngebuktiin kalau editing bernuansa emosional itu menangin konversi 40% lebih tinggi dibandingin penyampaian yang murni faktual. Tapi ada jebakan besar di sini. Kalau kalian over editing, videonya malah bakal kerasa palsu. Jadi saran terbaiknya, gunakan 70% rekaman mentah atau raw footage. Biarin aja kalau ada suara napas yang sedikit tersengal atau latar belakang yang nggak terlalu estetik. Ketidaksempurnaan itu yang justru menjaga keaslian dari sebuah cerita. Kita sampai di fase pengukuran dampak. Kampanye seperti hipertensi di Jogja tahun 2024 lalu berhasil menjangkau 100.000 orang loh pakai metode ini. Cara ngelacaknya? Targetkan tingkat engagement di atas 5%. Selalu lacak klik tautan kalian pakai Bitly dan gunakan survei pre dan post untuk melihat perubahan perilaku secara nyata. Yang gak kalah penting, kelola ekspektasi dengan jujur. Gunakan disclaimer kayak hasil individu bisa berbeda. Terakhir, untuk melawan kerasnya algoritma, pastikan kalian memposting di prime time sekitar jam 6-8 malam dan wajib balas semua komentar di jam pertama. Akhirnya, ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang lumayan provokatif. Kalian udah lihat datanya, udah mempelajari psikologinya, dan sekarang udah punya alur kerja praktis mulai dari penyaringan bot WhatsApp sampai teknik penyuntingan emosional. Pertanyaannya sekarang, siapkah kalian mengubah testimoni menjadi aksi nyata? Jangan biarkan kekuatan storytelling ini cuma sekedar jadi teori di atas kertas. Ambil toolkit yang udah kita bahas di ulasan kali ini. Terapkan langsung pada kampanye kesehatan kalian minggu ini. Dan lihat sendiri gimana audiens nggak cuma sekedar mendengarkan, tapi langsung bertindak. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di sesi bedah materi menarik selanjutnya.